Wa qad dzakara ulama anna lil abdi fi ibadati salasata maqamatin. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya hamba dalam beribadah kepada Allah itu memiliki 3 makom, 3 kedudukan. Jadi ada 3 kedudukan dalam beribadah, 3 kedudukan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat di makom yang mana kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lepas dari ketiga makom ini. Nah, dan ketiga makom ini semuanya namanya ihsan. Kalau tidak ada ibadah kita tidak ada dalam salah satu 3 makam ini, berarti belum ihsan namanya. Belum ihsan, nggak perlu belajar lagi. Al-awwal, yang pertama, makam yang pertama, ayyab alaha alal wajhil ladzi yasqutu ma'ahu talab. Hendaklah seseorang melakukan ibadah dalam bentuk yang gugur bersamanya tuntutan ibadah. Artinya kewajiban dia dari ibadah tersebut gugur ketika dia melakukannya. Apa maksudnya? Bi antakuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Ibadahnya memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat rukun, tidak dinamakan ihsan. Artinya ibadahnya batilah, wa ghairu sahihah, wa ghairu maqbulah. Kalau sudah ghairu sahihah ya otomatis ghairu maqbulah. Kalau ibadahnya sahihah, kemudian sesuai dengan syarat rukunnya, ini masih ada harapan untuk diterima. Tapi kalau sudah ghairu sahihah, tidak sesuai dengan ilmunya, syarat rukunnya sudah, tidak ada harapan untuk diterima itu. Ini harus ngaji dengan ilmu. Yang dikatakan oleh Sahibul Zubat, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasari ilmu, tidak tahu syarat rukunnya, amalnya ditolak, mardudah, amalu mardudah, la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Taala, amalnya tidak sah. Ini tingkatan pertama ini. Tingkatan ihsan yang pertama adalah seseorang melakukan ibadah dengan cara dalam bentuk di mana gugur kewajiban dia dari ibadah tersebut ketika melakukannya. Artinya dia melakukannya dengan syarat rukunnya. Tapi belum mencapai derajat khusyuk, masih banyak pikiran. Tapi sudah benar, ibadahnya sudah benar, syarat rukunnya sudah sesuai, cuman khusyuknya belum dapat. Nah, ini ihsan juga namanya. Tingkatan yang kedua, tingkatan ibadah hamba yang kedua, ini lebih tinggi dikit, lebih tinggi. Ayyab ala hakadalik, dia melakukan ibadah seperti itu, seperti yang pertama, sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan ilmunya. Wa qad istaghraka fi bahril mukasyafati hatta ka'annahu yarallaha ta'ala wa hadha maqamul musyahadah. Yang kedua, seseorang melakukan ibadah ya seperti yang pertama tadi, sesuai syarat rukunnya dan gugur kewajibannya, tetapi ada tambahan, dia itu tenggelam dalam lautan mukasyafah. Dalam lautan mukasyafah artinya sudah dibukakan satar hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan dia itu bisa melihat Allah, melihat zat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Nah, dan ini namanya maqam musyahadah. Maqam musyahadah, ini berarti maqam yang kedua. Ini disebut yang kedua, justru yang maqam yang tertinggi ini sudah bisa dibuka hijabnya oleh Allah, seakan-akan dia itu sudah basirahnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini memang hatinya tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa basirah, senantiasa menyaksikan Allah, bukan matanya, tapi basirahnya senantiasa melihat Allah SWT. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Khatib, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Khatib dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah halaman 465 mengatakan al-musyahadatu ittila'ul qulubi bisafa'il yaqini ila ma akhbaral haqqu anil ghuyubi. Yang disebut musyahadah dan orang itu dikatakan telah mencapai maqam musyahadah adalah istilah
melihatnya hati, mengetahuinya hati. Hatinya itilah itu melihat dan mengetahui. Bisa fa'il yakin, dengan keyakinannya yang murni, sehingga dengan keyakinan yang murni hatinya itu bisa mengetahui dan melihat pada apa yang telah diberitahukan oleh Allah Zat yang Maha Benar tentang perkara-perkara gaib. Jadi tentang perkara-perkara wujud, perkara gaib itu hatinya bisa melihat, bisa tahu, bisa menyaksikan hal-hal gaib yang telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahadah, menyaksikan alam malakut, alam malakut, sampai bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam ini, bisa tahu, itu musyahadah. Itu kata Syekh Abdullah bin Hakim. Artinya Allah bukakan hijab darinya, Allah perlihatkan, Allah beritahu dia. Itu hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT, tentunya setelah dia menjalani proses penghambaan diri kepada Allah. Yang ketiga, makam yang ketiga yang telah disebutkan oleh para ulama, makam ibadahnya hamba adalah ayyam alaha kadalika wa qad ghalaba alaihi anna Allah ta'ala yushahiduhu wa hadha maqamul muraqabah. Ia melakukannya sama seperti yang dua sebelumnya itu, sesuai syarat rukunnya, dan gugur sudah kewajiban tuntutan dia. Tetapi waqad ada tambahan dia, waqad ghalaba alaihi, telah menguasai dia dirinya bahwa Allah sedang menyaksikannya. Cuman dia dirinya itu sedang diliputi, hatinya telah diliputi keyakinan, keimanan bahwa Allah sedang melihatnya, Allah sedang mengawasinya. Ini yang disebut dengan maqam muraqabah. Maqam muraqabah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan bisa lalai, tidak akan lalai dia. Dan tidak akan berani dia bermaksiat kepada Allah SWT karena merasa diawasi oleh Allah SWT. Senantiasa merasa bahwa Allah ada, Allah di sampingnya, Allah di dekatnya, Allah senantiasa memantaunya. Ini makam muraqabah. Wa kullun minal maqamati salasati ihsan. Semua masing-masing dari makam-makam yang tiga tadi, dari yang pertama sampai yang ketiga sudah disebutkan tadi. Makam yang pertama sekedar menggugurkan kewajiban, makam musyahadah, makam muraqabah, semuanya adalah ihsan. Namanya ihsan. Selain ini bukan dikatakan ihsan. Tidak dikatakan ihsan, ini yang disebut dengan ihsan. Illa annal ihsan al-masyruta fi sihhatil ibadati innama huwal awwal. Hanya saja ihsan yang disyaratkan dalam kesohihan ibadah, dalam sahnya ibadah itu hanya yang pertama tadi. Itu yang disyaratkan dalam sohihnya ibadah, dalam syariat yang disyaratkan agar ibadahnya sah, sohih, ihsan yang pertama cukup sesuai memenuhi syarat rukunnya dengan ini. Adapun yang musyahadah, muraqabah ini tidak disyaratkan dalam ibadah, itu makam tertentu. Tapi bagi mereka yang sudah sampai seperti itu, para ahli tasawuf, mereka menganggap kekhusyuan itu rukun. Jadi kalau tidak khusyuk, dalam pandangan mereka ibadahnya tidak sah, sholatnya tidak sah kalau tidak khusyuk. Tapi dalam syariat cukup sesuai dengan syarat rukunnya sudah dikatakan ihsan. Ini makam ihsan yang terendah. Seperti kita ini sekedar menggugurkan kewajiban saja, sudah cukup syarat rukunnya, sudah. Wa ammal ihsanu bil ma'nayainil akhiraini fahuwa min sifatil khawas.
Adapun ihsan dengan dua makna yang terakhir, yaitu musyahadah dengan muraqabah, maka ia adalah termasuk sifatnya orang-orang khusus, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang khusus. Karena orang-orang kan beda-beda, yang manusia kan tingkatannya beda-beda. Maka kita syukuri apapun yang Allah dudukan kepada kita, tingkatan yang mana saja yang Allah berikan kepada kita, itulah nikmat dari Allah. Kita tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, berusaha bagaimana supaya kita ini ditarik oleh Allah SWT, digolongkan dalam golongan orang-orang khusus. Harus usaha mujahadah, belajar, ibadah, zikir, terus berusaha menjadi orang-orang yang khusus. Wa muta'adziran katsirin, dan sulit dilakukan banyak orang. Yang musyahadah muraqabah itu sulit untuk dilakukan banyak orang, apalagi orang awam seperti kita ini harus berusaha terus. Tapi tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Semuanya Allah menghendaki. Allah bisa saja menarik orang yang awalnya ahli maksiat, melakukan semua dosa sudah dilakukan, ditarik oleh Allah Taala sampai bisa mencapai makam musyahadah muraqabah, dan banyak seperti itu, karena sudah merasa hina, merasa banyak berdosa. Justru ketika dia merasa hina, merasa berdosa, itulah yang biasanya cepat untuk sampai kepada Allah, karena dia merasa dirinya itu sudah tidak ada harganya. Dia hanya mengharap belas kasih Allah, mengharap rahmat Allah SWT saja. Nah itu justru itu yang cepat untuk mencapai makam musyahadah muraqabah. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan, man raqaballaha fi khawatirihi asamahullah fi jawarihi. Barang siapa yang mengawasi Allah dalam hatinya, khawatir, dalam bisikan-bisikan hatinya, maksudnya mengawasi Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Bisikan hatinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Apa faedahnya? Asamahullah fi jawarihi, maka Allah akan menjaganya pada anggota tubuhnya. Artinya anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah SWT ketika dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin anggota tubuh kita dijaga oleh Allah SWT, tetap sehat, tetap semangat dalam beribadah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah SWT. Orang kalau sudah sampai pada maqam muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah SWT, maka yang ada pada dirinya itu adalah sifat khasyah wal haya, sifat malu dan takut. Malu ketika meninggalkan perintah Allah SWT, malu ketika melakukan maksiat, dan takut kepada Allah SWT. Barangkali Allah akan menyiksanya ketika dia lalai, ketika dia maksiat kepada Allah SWT. Itu ketika sudah sampai maka melakukan, dia akan senantiasa waspada, berhati-hati dalam melangkah itu. Wasu'ila Ibnu Atha, Imam Ibn Atha pernah ditanya, ma afdalus ta'at, apa perbuatan taat yang paling afdal? Apa jawaban beliau? Faqala muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Muraqabatul haqqi ala dawamil awqat, mengawasi Allah setiap waktu secara terus-menerus. Artinya senantiasa setiap waktu secara terus-menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan taat yang paling afdal.
Kenapa kok beliau katakan yang paling afdal? Karena ketika seseorang sudah merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah setiap waktu secara terus-menerus, maka dia akan semangat dalam berbuat ibadah. Dia akan malu untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Takut dia, karena Allah melihat ini. Ya. Sehingga kalau saya lakukan, Allah akan menyangsii saya. Nah, barangkali sanksinya itu langsung akan diberikan oleh Allah SWT, karena sudah tahu Allah melihat kok masih berbuat maksiat. Ya. Nah, itu merasa seperti itu. Nah, sehingga makanya Ibn Abbas mengatakan itu ibadah yang paling afdal. Inilah yang sedang kita usahakan, ya, bagaimana supaya kita itu, hati kita bisa senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga kita itu tidak lalai, nah, sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam maksiat, ya, karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT.